Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang laporan internal audit dan audit tindak lanjut. Kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama Kevin Trihardian sebagai ketua dan penilai, kemudian Isana Hikmah Lestari sebagai moderator, dan yang terakhir Sigit Prastio sebagai sekretaris. Laporan hasil audit. Auditor internal berkewajiban untuk menuangkan hasil audit tersebut dalam bentuk laporan tertulis setelah selesai melakukan kegiatan audit. Laporan tersebut harus memenuhi standar pelaporan menurut kelengkapan materi dan melalui proses penyusunan yang baik. Standar pelaporan yang pertama laporan tertulis, kemudian laporan diuraikan secara singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, laporan harus didukung dengan kertas kerja yang memadai. Yang keempat, laporan harus objektif. Yang kelima, laporan harus konstruktif. Keenam, laporan harus ditandatangani oleh auditor internal atau CAI. Kemudian yang ketujuh, laporan harus dibuat secara sistematis. Dan yang kedelapan, laporan harus dibuat dan disampaikan tepat waktu. Materi laporan yang pertama tujuan luas dan pendekatan audit, yang kedua temuan audit, ketiga kesimpulan auditor internal atas hasil audit, yang keempat pernyataan auditor internal bahwa audit telah dilakukan sesuai SPFAIB, yang kelima rekomendasi auditor internal, keenam tanggapan audit, dan yang ketujuh hasil pengecekan komitmen audit. Penyusunan pelaporan. Yang pertama kompilasi dan analisis temuan audit, kedua konfirmasi dengan audit, yang ketiga diskusi dengan CAE, yang keempat diskusi dengan audit, dan yang kelima review laporan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Sigit Prastio akan melanjutkan presentasi dari Kevin Trihardian. Penyampaian laporan. 1. Laporan audit harus disampaikan oleh CAE kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan atau Komplis Direktur dan Audit untuk dapat diketahui dan ditindaklanjut. Yang kedua, Direktur Utama dan Dewan Komisaris menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Bank Sentral. Untuk yang ketiga, jika terdapat temuan audit intern diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank, Direktur Utama dan Dewan Komisaris harus segera melaporkan kepada Bank Sentral. Untuk yang keempat, penyampaian laporan kepada pihak ketiga. Selain untuk memenuhi kewajiban hukum dan regulasi, maka CAE harus mempertimbangkan adanya potensial risiko bagi perusahaan dan telah berkonsultasi dengan manajemen senior maupun bagian legal perusahaan serta telah melakukan pembatasan terhadap pemakaian laporan hasil audit. Memonitor tindak lanjut hasil audit. Memantau tindak lanjut hasil audit merupakan langkah penting dan berperan untuk mendukung efektivitas yang dilakukan serta efisiensi hasil audit. Memantau tindak lanjut hasil audit berfungsi untuk meyakinkan bahwa manajemen menyadari adanya masalah sebagai dampak penyimpangan yang telah dituangkan dalam laporan hasil audit dalam bentuk temuan dan rekomendasi. Audit tindak lanjut. 1. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut. Yang kedua, analisis kecukupan tindak lanjut. Yang ketiga, pelaporan tindak lanjut. Pemantauan tindak lanjut yang perlu diperhatikan. 1. Prosedur pemantauan. Yang kedua, ringkasan eksekutif.
Yang ketiga, jadwal pemantauan hasil audit. Yang keempat, sumber daya pelaksanaan pemantauan hasil audit. Yang kelima, kebijakan dan prosedur pemantauan hasil audit. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Isana. Saya akan melanjutkan presentasi dari Sigit. Studi kasus standar tindak lanjut hasil audit dalam Piagam Audit Internal PT Asuransi Jasa Indonesia Persero 2018, yaitu Divisi Satuan Pengawasan Intern harus menindaklanjuti hasil audit yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian bahwa hasil temuan atau rekomendasi auditor internal telah dilaksanakan oleh unit kerja. Jika atas dasar suatu pertimbangan tertentu, pimpinan unit kerja yang bersangkutan tidak mengikuti saran atau rekomendasi auditor internal, maka Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern harus melaporkan hal tersebut kepada Direktur Utama. Kesimpulannya, laporan hasil audit adalah media yang digunakan oleh auditor internal untuk mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan maksud menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan oleh manajemen terkait dengan temuan audit. Kepala bagian audit internal harus menetapkan proses tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa manajemen senior telah melaksanakan tindakan perbaikan secara efektif atau menerima resiko untuk tidak melaksanakannya. Sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 10. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Silakan bertanya. Terima kasih.